Selamat pagi pendengar dan juga netizen, bersama saya Berry Hamzah dalam Talk Highlight di pagi hari ini, di mana Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi September pada tahun 2022 mencapai 1,71%, month to month atau MTM, atau 5,95% secara tahunan atau year on year. Kondisi ini dinilai cukup terkendali karena lebih rendah dari perkiraan pemerintah. Nah, hal ini tidak lepas dari intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga pangan di berbagai daerah, di mana Presiden Joko Widodo mengungkapkan mulanya karena kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, yaitu solar dan juga pertalite beberapa waktu yang lalu. Laju inflasi ketika itu diperkirakan akan menyentuh 6,8% di bulan September 2022. Namun langkah pemerintah daerah atau Pemda dalam menjaga pasokan pangan membuat realisasinya jauh lebih rendah. Lalu bagaimana sebetulnya memastikan inflasi agar tetap terjaga di tengah naiknya harga BBM subsidi? Nah, pagi ini kita akan berdiskusi bersama 3 narasumber yang sudah hadir ya melalui Zoom meeting dan juga bisa Anda ikuti di kanal YouTube Nyalsinta atau di media sosial Nyalsinta. Yang pertama ada juru bicara Kementerian Keuangan, Pak Justinus Prastowo. Halo, selamat pagi Pak. Apa kabar Pak Justinus? Selamat pagi Mas Berry, kabar baik. Sehat Pak ya? Sehat, terima kasih. Baik, berikutnya ada Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Halo Pak Tauhid, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabar Mas Berry? Kabar baik Pak Tauhid. Berikutnya ada Sekjen IKAPI atau Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Ada Pak Renaldi Sarijawan. Halo Pak Renaldi. Halo Mas Berry, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Nah, di awal ini saya mungkin ingin ke Pak Justinus Prastowo terlebih dahulu ya Pak. Kami butuh penjelasan Pak. Bisa diberikan penjelasan mungkin oleh Pak Justinus secara resmi ya mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi yang ternyata tidak berdampak signifikan Pak terhadap inflasi. Tadi yang diperkirakan akan menyentuh 6,8% pada September 2022, tapi month to month-nya itu 1,71%. Year on year-nya 5,95 Pak. Ini bagaimana Pak Justinus? Baik, terima kasih Mas Berry. Selamat pagi Mas Tauhid, Mas Renaldi. Salam sehat. Terima kasih. Memang pemerintah sejak awal ketika ingin menaikkan harga BBM bersubsidi juga telah memperhitungkan bahwa bagaimanapun setiap kenaikan harga BBM pasti punya dampak pada inflasi, pada kenaikan harga-harga. Karena ini akan terkait dengan rantai pasok, distribusi, dan lain-lain. Maka pemerintah pada waktu itu mengambil kebijakan tetap mempertahankan besaran subsidi yang 502 triliun tetap dipertahankan sampai Desember, lalu didahului dengan pemberian bantalan sosial senilai 24 triliun, bahkan ada tambahan sekitar 1 triliun untuk daerah sebagai subsidi transportasi dan padat karya. Itu tidak lain karena kita ingin meletakkan pondasi APBN agar kedepannya lebih sehat, yang kita inginkan. Maka dengan didahului bantalan sosial, kita juga tahu situasi sedang tidak mudah, inflasi sedang terjadi di mana-mana. Kita mendahului dengan pemberian BLT BBM itu. Nah, ini tujuannya untuk memberikan jaminan atau dukungan daya beli bagi masyarakat. Di lain itu kita juga melihat faktor inflasi yang dampak adalah distribusi. Yeah. Karena BBM bagaimanapun terkait dengan sarana transportasi. Maka kita memberikan subsidi kepada penyelenggara transportasi, termasuk kepada masyarakat di daerah yang belum tercover bantuan sosial, agar mereka mendapatkan dukungan. Nah, bahkan kalau kita lihat data realisasi September yang diumumkan, Oktober yang diumumkan 2 hari lalu oleh BPS, inflasi turun dari 5,95 menjadi 5,71%, yang dipengaruhi oleh turunnya beberapa harga komoditas pangan. Memang ini saling kait-mengkait, Mas Berry, soal inflasi ini. Tidak hanya karena faktor BBM dan transportasi, tetapi juga ada faktor lain, terutama harga pangan. Nah, pemerintah terus berkomitmen dengan tim pengendali inflasi daerah, berkoordinasi bagaimana ketersediaan pasokan, lalu pemerataan antar wilayah, termasuk dukungan-dukungan domestik yang bisa dioptimalkan sebagai substitusi dari
resiko permintaan lokal yang tinggi dan pasokan yang mungkin terkendala. Itu yang sekarang terus coba dilakukan, dan kita berharap sampai akhir tahun nanti kita lihat mudah-mudahan realisasi ada di bawah target inflasi kita, sehingga masyarakat betul-betul menjadi prioritas yang jaga, Mas Bir. Baik, saya ke Pak Tauhid sekarang. Pak Tauhid, ini kan sebetulnya ya, tempo hari sempat dipaparkan ada kekhawatiran Masih terjadi. di mute ya, Mas? Iya, masih di mute ya? Oke, sudah bisa ya. Nah, tempo hari kan sempat dikhawatirkan akan terjadi inflasi ya akibat dari. Masih di mute. Di mute, Mas Beri. Oh, suara saya masih di mute ya? Boleh untuk admin saya mungkin? Oke, sudah ya. Ya. Baik. Karena tempo hari kan sempat dikhawatirkan akan terjadi inflasi. Mungkin bisa dipaparkan juga oleh Pak Tauhid. Faktor apa saja yang membuat sebetulnya laju inflasi tetap terkendali, Pak? Dan apa yang harus dilakukan juga oleh pemerintah? Halo Pak Tauhid. Apa suara saya jelas? Suara saya jelas? Jelas, Oke. Pak. Ya, kalau kita lihat apakah terkendali, seberapa jauh terkendali, memang kalau kita lihat angkanya ini kan masih relatif tinggi ya, 5,71%, meskipun lebih baik dibandingkan September, karena angka batas kita dalam situasi normal harusnya 3 plus minus 1, artinya paling tinggi harusnya 4%. Kalau kita mengacu kepada target inflasi tersebut, berarti sebenarnya kita belum stabil. Nah, artinya masih jauh dari kata stabil, batas maksimum kita 4%. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang tadi sampaikan Pak Yusis, tampaknya memang mulai menurunnya ya inflasi yang disebabkan harga bergejolak di Oktober ya, ini sebesar 7,19%. Artinya memang lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya yang 9%. Nah, ini memang salah satunya bisa jadi karena memang beberapa daerah sudah produksi beberapa komoditas pangan, ketersediaan cukup baik begitu. Saya kira itu faktor dominan. Yang kedua, ada penurunan konsumsi dari masyarakat pada beberapa komoditas tersebut, terutama pada kelompok masyarakat bawah yang menurunkan permintaan. Ini hipotesa kami yang didasarkan atas perkembangan konsumsi dari Susenas BPS. Namun sayangnya memang kalau kita lihat yang diatur pemerintah, pada dasarnya harga BBM masih memberikan andil yang cukup besar pada bulan Oktober ya, sama dengan September. Kenaikan inflasi masih relatif tinggi, yakni 13,28 di bulan September dan di Oktober 13,28. Artinya bahwa memang masih BBM masih memberikan pengaruh ya, jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan komoditas pangan yang dalam ini memang menyebabkan harga bergejolak. Nah, ini yang kemudian memang kenapa masih tinggi, kalau kita lihat adalah kenaikan dari transportasi maupun bahan bakar. Banyak sebagian daerah yang mendelay kenaikan harga tidak di bulan September, tapi juga di Oktober, dan kemungkinan juga di bulan November masih ada sebagian daerah yang baru menetapkan kenaikan tarif angkutannya, dan ini yang kemudian masih pengaruh dari bahan bakar minyak cukup tinggi di bulan berikutnya begitu. Nah, upaya pemerintah misalnya untuk mengatasi harga bergejolak memang sudah mulai dilakukan, saya kira dalam 2 bulan terakhir. Tapi kalau kita lihat, saya kira masih belum optimal ya. Terutama dari sisi anggaran yang sudah disediakan sebesar 3,5 triliun untuk dibelanjakan dalam rangka mengatasi inflasi, terutama untuk subsidi transportasi agar digunakan untuk mengurangi beban kos untuk angkutan pangan dan sebagainya, itu masih rendah. Seingat saya masih di bawah 10% ya anggaran terserap, sekitar 7% yang disampaikan oleh Bu Menteri pada press release APBN yang kemarin. Artinya belum semua daerah memanfaatkan diskresi tersebut untuk menurunkan harga pangan, dan saya kira ini yang harus dikawal agar benar-benar TPID itu bisa efektif begitu, terutama untuk yang harga bergejolak ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga menurunkan
cost daripada tarif angkutan begitu. Beban cost-nya ini harusnya juga bisa dikurangi begitu. Ya. Nah, yang terakhir yang mungkin saya harus lihat adalah inflasi inti. Trennya justru meningkat, yang harus diwaspadai. Inflasi inti itu 3,31%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 3,21%. Artinya bahwa ekspektasi masyarakat terhadap inflasi jauh-jauh lebih tinggi. Ini menandakan bahwa meskipun Bank Indonesia sudah mengerem melalui pengetatan likuiditas dengan menaikkan tingkat suku bunga, nyatanya tidak berpengaruh terhadap inflasi inti. Nah, ini yang saya kira perlu menjadi catatan bahwa kebijakan moneter belum tuh efektif di tengah situasi begini untuk mengendalikan inflasi, padahal ini sangat penting untuk menurunkan inflasi, terutama inflasi inti. Saya kira demikian, Mas Berry. Berarti bisa ditarik kesimpulan tidak Pak Tauhid, sebetulnya efek dari kenaikan harga BBM ini masih akan terjadi di bulan-bulan berikutnya begitu? Ya, masih. Saya kira memang trennya akan menurun, tapi masih tetap tinggi ya. Kalau ini dilihat dari yang sifatnya inflasi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan harga BBM kan merupakan kebijakan pemerintah dan pasti masih tinggi sampai 2 atau 3 bulan sampai Desember. Karena tadi ya rata-rata mungkin banyak yang menunda kenaikan tarif angkutannya begitu. Baik, saya ke Pak Renaldi karena yang tahu di lapangan bagaimana daya beli masyarakat, bagaimana masyarakat spending uangnya untuk berbelanja. Ini Pak Renaldi ya dari IKAPI, Sekjen IKAPI. Sebetulnya gambarannya bagaimana Pak ketika ada di lapangan saat ini? Apakah memang betul-betul terjaga daya beli masyarakat sekarang ini, efek atau pasca kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu? Ya, Mas Bory, terima kasih. Jadi kalau kita melihat, saya ingin melengkapi sedikit saja apa yang disampaikan Pak Tauhid. Memang benar inflasi kita ini melandai, namun juga perlu disampaikan bahwa berdasarkan informasi yang kami terima di seluruh Indonesia untuk angkutan kami itu ingin kami laporkan juga bahwa beberapa komoditas ini masih terbilang tinggi harganya. Komoditas pangan tentu ya. Saya ingin sampaikan seperti cabai merah keriting ini masih di angka 47 sampai 48.000 per kilo. Kemudian cabai merah besar yang TW masih di angka 51.000 per kilo dan cabai rawit merah di angka 45.000. Normalnya sesungguhnya 33.000. Artinya apa? Artinya TPID sendiri memang belum mengoptimalkan betul terkait beberapa komoditas yang sampai hari ini masih terbilang tinggi. Kemudian ada bawang merah yang masih menyumbang cukup tinggi di angka 37.000 per kilo. Bawang putih juga demikian 30.000. Perlu diingat bahwa di bulan September Oktober ini ini penyumbang deflasi juga terbanyak gitu di semua komoditas. Jadi kami pikir memang tingkat konsumsi dan juga masyarakat yang berbondong ke pasar ini masih relatif normal, Mas. Kecuali ke depan kita akan menghadapi Nataru, ini harus diwaspadai tentu mengenai pasokannya, distribusi yang tadi sudah diulas oleh Mas Yus. Jadi saya kira persoalan-persoalan pangan yang ada di dalam negeri kita ini harus dibenahi betul, karena tiap tahun pasti kita akan mengalami hal yang sama seperti Nataru, hari-hari besar keagamaan lainnya ini akan terjadi besar-besaran. Maka yang harus diwaspadai ialah soal pasokan, kemudian distribusi yang seharusnya sudah digenjot dari awal, gitu, dari kuartal pertama dan kedua. Namun sampai hari ini kami melihat baru pertengahan Oktober yang lalu, Bulog baru saja ke Sulawesi Selatan untuk menyerap beras. Saya kira kan sudah sudah tidak lagi masanya, karena Oktober ini sudah musim penghujan, jadi faktor-faktor itu akan mempengaruhi betul terkait dengan komoditas pangan kita di dalam negeri. Terima kasih, Mas. Tapi bukankah sebetulnya Pak Renaldi mau harga berapapun kalau pasokannya yang mencukupi, masyarakat tetap akan membelinya kan, Pak? Sebetulnya seperti itu. Yang masih di mute, Mas. Oh, masih di mute ya? Oke, sebentar. Sudah bisa dengar suara saya? Ya. Halo, sudah? Pak Renaldi sudah bisa dengar suara saya ya? Sudah, Mas Berry. Oke.
Nah, kalau kita berbicara mengenai ketersediaan stok, mau stoknya berapapun, kalau mau harganya berapapun, kalau stoknya terjaga, itu kan tetap akan dibeli oleh masyarakat, sehingga daya belinya masyarakat akan tetap terjaga. Betul seperti itu kan, Pak Rey? Ya, tapi faktanya kita mengalami deflasi Mas 2 bulan berturut-turut, dan penyumbang deflasi itu cukup hampir seluruh komoditas yang tadi saya sebutkan itu penyumbang deflasi terbanyak. Maka dikatakan inflasi ini melandai atau tidak terlalu tinggi, ya betul, karena memang faktor-faktor permintaan penawaran kita juga masih belum seimbang. Maka harus dipikirkan di hulunya seperti apa, di hilirnya bagaimana. Kemudian juga kami melihat ada stimulus bantuan dan lain sebagainya. Ini hanya seperti obat bius saja, Mas. Untuk namanya kebijakan populis, ya pasti akan didorong oleh teman-teman. Maka harus kita pastikan juga bahwa ketersediaan pangan, kemudian ketahanan pangan kita juga harus dijaga agar ke depan di momen-momen tertentu permintaan tinggi itu akan bergejolak 2 kali lipat. Mungkin selama 1 bulan ke depan kita akan mengalaminya untuk Natal dan Tahun Baru. Oke. Apalagi event Natal dan Tahun Baru ya, itu luar biasa. Kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pokok itu biasanya lebih meningkat lagi. Kita lanjutkan menerima penelpon ya, Pak Justinus dan juga Pak Tauhid serta Pak Renaldi. Kalau ada pendengar ataupun penelpon yang ingin bertanya dan menyampaikan pendapatnya, silakan Anda bisa sampaikan di 0215869.000, SMS WA 0811806543, atau sampaikan komentar juga di kanal YouTube-nya Elsinta. Nanti saya akan membacakan. Ada penelpon pertama, Pak Arya di Bandar Lampung. Halo Pak Arya. Halo. Halo Pak Arya, silakan Pak Arya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Arya. Ya, selamat pagi semuanya Bapak-bapak narasumber. Kebetulan kami ini Pak Arya selaku pedagang pasar, ya pasar tradisional. Ya kebetulan kita nggak ngerti masalah inflasi itu apa, deflasi itu apa. Yang jelas harga barang yang kita beli ke grosir besar itu, grosir besar yang kita ini, itu memang ada kenaikan Pak ya, semuanya kenaikan. Tetapi kita harus menjualnya juga masih tetap harganya di pasaran itu. Seperti minyak goreng, kita masih menjual dengan harga HET, kita tidak melebihkan. Karena kalau kita lebih dari situ nggak laku barang kita Pak. Tapi masih dapat untung nggak Pak? Ya dapat untung tapi tipis Pak. Yang penting seperti air mengalir aja ya. Tapi tiap hari kita bisa berbelanja. Ambilnya tipis-tipis saja ya? Ya gitu, daripada nggak laku lebih baik terjual gitu. Sebab kalau tertahan juga kemakan modal kita. Yang kedua juga kita perhatikan ibu-ibu yang berbelanja ini menahan. Ya yang artinya yang tadinya dia berbelanja 25.000 mungkin sekarang 20.000 bahkan kurang. Nah yang terpukul sekarang ini orang-orang jajan-jajanan di pasar itu Pak, seperti yang pisang goreng, ya Lambang Sari, yang jajan-jajanan itu mereka banyak gulung tikar, entah kenapa sebabnya kita nggak tahu. Kelihatannya ibu-ibu ini menahan tuh jajan-jajan seperti itu, jadi mengutamakan sembako lah begitu. Nah jadi mudah-mudahan seperti beras ya naik sekarang ini. Telur juga sekarang sudah naik lagi. Kemudian ya umumnya sembako-sembako ini pada naik lah intinya gitu. Minta tolong lah supaya telur bisa turun, beras bisa turun, minyak bisa turun, supaya pedagang juga dapat untung, kemudian pembeli juga bisa membelinya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arya di Bandar Lampung. Nanti mungkin Pak Tauhid Ahmad nih yang bisa menanggapi sedikit ya, kira-kira bagaimana atau ada masukankah ke pemerintah, upaya apa sih kira-kira yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk bisa menjaga tadi bagaimana harga-harga tidak naik, tidak terjadi inflasi, bahkan efeknya itu bukan hanya sekarang, mungkin akan dirasakan beberapa waktu ke depan juga, ada momen tahun baru, Natal dan lain sebagainya. Saya ingin ke Pak Justinus kembali terlebih dahulu ya. Kami ingin tahu juga kebijakan-kebijakan apa saja sih Pak Yus yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini untuk bisa menjaga inflasi. Apalagi tadi Pak Tauhid ya memaparkan efeknya bukan hanya sekarang, nanti atau 2-3 bulan ke depan juga masih akan terasa. Karena efek dari kenaikan harga BBM ini masih domino, akan menimbulkan efek domino. Silakan Pak Yus. Baik, terima kasih. Pertama, pemerintah memperkuat bantalan sosial sebagai bagian program perlindungan sosial yang telah diberikan itu senilai 24 triliun dan ada tambahan untuk yang alokasi Pemda. Tadi betul Pak Tauhid
memang untuk yang Pemda karena baru dimulai Oktober dan nanti sampai Desember, tapi alokasinya bertambah dari 2,17 menjadi 3,5 triliun. Mudah-mudahan November Desember penyerapan lebih bagus sehingga bisa membantu masyarakat khususnya untuk transportasi dan padat karya. Lalu yang kedua, sebagaimana biasa yang sudah berjalan, program perlindungan sosial juga sudah diberikan pemerintah untuk banyak sekali segmen dari keluarga, prakerja, UMKM dan lain-lain. Ini yang terus dilakukan. Dan jika ada tim pengendali inflasi daerah dikoordinasikan bahkan langsung oleh Presiden untuk memastikan semua kepala daerah melakukan monitoring, sekaligus ada deteksi dini bila ada gejala inflasi terhadap kebutuhan bahan pokok, termasuk bagaimana mengatasi dari sisi distribusinya. Dan yang berikutnya adalah kebijakan Bank Indonesia. Sebagai otoritas moneter, kemarin Bank Indonesia merespon kebijakan moneter di Amerika Serikat dengan menaikkan suku bunga. Ini juga akan berdampak kepada bagaimana kita meredam inflasi karena uang beredar akan lebih sedikit sehingga kita dapat mengendalikan konsumsi terutama yang tidak berkaitan dengan bahan kebutuhan pokok. Dan yang terakhir tadi juga disinggung oleh Mas Rinaldi, Bulog dan Badan Pangan Nasional juga terus melakukan identifikasi termasuk memperkuat cadangan pangan kita, mengantisipasi beberapa bulan ke depan kita akan masuk musim hujan yang cukup panjang. Ini juga menjadi antisipasi pemerintah untuk memastikan pasokan bahan pangan itu dapat terjaga. Itu kira-kira beberapa kebijakan yang secara highlight dilakukan dan akan terus diperkuat oleh pemerintah, Mas Beri. Oke, nanti kita bicara juga Pak Yusinus ke depannya nih, selain kebijakan-kebijakan tadi, apakah ada rencana-rencana berikutnya ya, kebijakan-kebijakan yang sekarang sedang digodok juga. Tapi nanti Pak Yus, saya ingin ke Pak Tauhid kembali. Pak Tauhid bisa menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arya, karena kalau urusannya barang-barang tadi ya, ini mungkin kepentingannya dengan Kementerian Perdagangan, meskipun ada faktor-faktor lain juga. Tapi bisa ditanggapi paling tidak apa sih sebetulnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Karena bukan hanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, tapi bagaimana ketersediaan stok dan menjaga daya beli masyarakat. Stok ini berkaitan, kalau makin banyak stoknya bisa jadi harganya akan jauh lebih murah sehingga masyarakat bisa menghabiskan atau spend uangnya untuk belanja gitu Pak. Silakan Pak Tauhid. Ya, terima kasih ya. Ya secara teori memang betul satu jalan untuk mengatasi inflasi adalah menyiapkan stok yang cukup banyak ya. Tetapi kita tahu bahwa kenaikan harga-harga yang bergejolak ini banyak di luar kendali pemerintah. Saya katakan misalnya begini, dari minyak goreng yang menjadi isu pada waktu lalu, kalau kita lihat stok yang beredar dari data Badan Pangan Nasional, BUMN maupun katakanlah perusahaan milik negara lainnya hanya mampu menyediakan kebutuhan sekitar 4% ya. Jadi 96% itu disediakan oleh swasta. Nah, swasta ini untuk harga dual price yang harga yang subsidi ya memang rendah. Tetapi harga yang minyak goreng kemasan itu nggak turun-turun begitu. Dan bahkan kalau kita lihat semakin tinggi karena para pelaku usaha mengkompensasi penurunan untuk harga minyak goreng curah dengan kenaikan harga minyak yang premium begitu atau yang dikatakan yang dikemas. Nah ini yang menyebabkan kenapa justru yang tinggi ini memang akhirnya menyebabkan inflasi yang terus begitu. Meskipun mungkin ini jauh lebih kecil dibandingkan kenaikan harga cabai, bawang merah, dan sebagainya. Problemnya untuk ketersediaan stok komoditas tersebut tidak mudah karena terpengaruh musim. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Yusinus, musim-musim hujan, ketersediaan bawang merah, cabai, itu menjadi barang yang sangat langka dan mahal. Dan ini memang stoknya ini barangnya tidak ada yang segar gitu. Nah, memang dimungkinkan untuk impor, tapi saya kira sekarang dihindari lah begitu ya. Nah ini yang kedua adalah untuk produk-produk tersebut memang tidak ada sistem yang cukup strategis dan
Bulog maupun Badan Pangan tidak punya kemampuan untuk menyediakan stok karena baru saja perpresnya diresmikan. Ya. Namun mekanismenya seperti apa kalau barangnya memang tidak ada di lapangan secara tepat waktu? Itu yang pertama yang jadi problem. Jadi memang problemnya adalah soal stok ini harus diikuti dengan sisi produksi, sisi distribusi, termasuk anggaran untuk cadangan ya, meskipun regulasinya sekarang sudah dimungkinkan. Yang kedua tentu saja adalah dari sisi daya beli begitu ya. Inflasi kan terjadi karena permintaan yang tinggi, barang tidak ada. Ketika kita lihat bahwa inflasi ini terjadi karena barang tidak ada, saya kira memang soal ketersediaan. Tetapi inflasi juga karena permintaan masyarakat yang tiba-tiba ingin nyetok yang banyak begitu ya. Karena mereka kepanikan mereka kah atau kekhawatiran mereka itu yang jadi faktornya gitu? Ini kan terjadi misalnya pada komoditas yang mereka pikir akan langka seperti cabai dan sebagainya, itu masyarakat yang membeli cukup banyak ya, sementara barangnya langka karena mereka ingin stabil terutama untuk pelaku usaha, ibu rumah tangga. Ini juga menjadi satu hal yang mungkin jaminan bahwa ketersediaan itu dan itu tidak membuat katakanlah panik buying di tengah masyarakat begitu. Nah, saya kira ya memang daya beli akan menjadi kunci apabila harga katakanlah relatif tinggi. Dan yang terjadi tadi saya melihat memang ini sebenarnya ada pengaruh dari daya beli yang rendah, permintaan turun, akhirnya terjadi deflasi. Nah, yang saya kira juga penting adalah ya sebisa mungkin memang untuk beberapa produk efektivitas harga maksimum juga menjadi cara untuk katakanlah inflasi tetap terjaga gitu ya. Mungkin tidak semua komoditas, tapi bagaimana ini terjadi harga yang memang relatif stabil, cadangan pangan itu bisa dikeluarkan pemerintah dengan tepat waktu dan juga jumlah yang memadai. Kalau misalnya angkanya hanya 5% atau 4%, nggak akan cukup kuat untuk mempengaruhi harga begitu. Ya. Nah, soal moneter memang ini relatif, kalau di kita tadi ya instrumennya memang pengetatan likuiditas dengan menaikkan suku bunga begitu. Tapi nyatanya memang di kita kurang begitu efektif karena lag-nya cukup panjang. Jadi lag suku bunga itu bisa 3 sampai 4 bulan pengetatan likuiditas. Karena ya kredit masih likuiditasnya masih bagus, bank masih menawarkan dengan suku bunga yang belum naik. Ya sehingga inflasinya ya masih tetap tinggi karena uang beredar masih relatif banyak gitu. Jadi nggak langsung cepat begitu, ternyata untuk sekarang ini suku bunga bergerak cepat gitu, walaupun BI sudah menaikkan 2 kali ya, hampir 100 basis point gitu. Ya. Tapi bukankah kalau nanti ini berbicara soal tadi ya, efeknya terhadap kredit di perbankan, suku bunga dinaikkan, masyarakat kan tentu akan lebih berpikir yang penting-penting dulu deh, bayar cicilan dan lain sebagainya. Dan ini juga berdampak terhadap daya beli masyarakat tadi, Pak Tauhid. Betul, ada 2 hal ya. Ya kan ketika katakanlah inflasi terjadi, ya daya beli akan turun. Begitu ya, otomatis pasti masyarakat akan mengurangi dan mereka akan menyimpan uangnya untuk berjaga-jaga begitu. Dampak pertama jelas. Yang kedua adalah secara sektoral atau dunia usaha juga akan terpukul. Kenaikan suku bunga akan mengerem mereka untuk melakukan ekspansi usaha, ekspansi investasi ataupun penambahan katakanlah penambahan produksi mereka. Oke. Nah, itu akan mengurangi mereka karena cost of fund-nya tinggi begitu. Otomatis beberapa sektor pasti akan terpengaruh lah dengan pengetatan likuiditas sehingga potensi penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi kemungkinan secara perlahan begitu. Baik. Sudah ada beberapa pertanyaan via WA ya, nanti bisa ditanggapi. Saya ingin kembali ke Pak Ray. Pak Ray, kalau dari para pedagang pasar, apa sih sebetulnya kebijakan yang diharapkan ya bisa dikeluarkan oleh pemerintah agar tadi Pak, ya harganya bisa tetap terjaga sehingga daya beli masyarakat juga bisa, mereka mau spend uang gitu untuk belanja. Apa Pak Ray? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara bahan pokok penting yang ada di Kementerian Perdagangan, itu kan ada 11 sampai 14 komoditas. Jadi kalau komoditas bahan pokok penting ini kami kira akan selalu dibeli oleh masyarakat tentu. Ini berapapun harganya tadi ya. Rumah tangga, berapapun harganya. Karena mereka butuh. Harus diwaspadai. Karena mereka butuh. Namun harus diwaspadai jika
eh, apa namanya, pedagang ini yang ngambil barang sudah tinggi harganya, tentu ini akan berpengaruh sekali terkait juga omsetnya mereka yang hari ini kita hitung sudah anjlok di 37%. Kemudian juga selama supply komoditas ini masih konvensional, tentu akan berimplikasi besar terhadap harga. Maka kami melihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, kan udah ada Badan Pangan ya. Badan Pangan Nasional ini udah seperti wasit, Mas Berry. Dia penengahnya, dia ngerumusin kebijakannya. Jadi ke depan yang kami harapkan ialah ada rantai pasok yang panjang ini yang menyebabkan harga-harga melonjak naik ini harus dipangkas sesegera mungkin. Karena rantai pasok kita masih terbilang panjang, Mas. Dari petani, peternak, nelayan ini masih beberapa rantai lagi baru ke pasar. Maka kami meminta pada pemerintah juga untuk bagaimana caranya hasil produksi ini bisa langsung dibawa ke pasar. Dengan cara apa? Maka dilakukan oleh Badan Pangan ada yang namanya subsidi distribusi. Subsidi distribusi ini penting untuk supaya harga, katakanlah harga hasil tani nelayan bisa langsung dibawa ke pasar dengan harga yang tentu menguntungkan antara petani kemudian juga pedagang. Karena yang sering dikambing hitamkan ini adalah pedagang, Mas. Lantaran harga naik, akhirnya pedagang yang disalahkan. Padahal nggak begitu konsepnya. Maka kita harus hitung betul, kita harus kalkulasi betul ke depan beberapa pointer yang tadi didiskusikan agar ada kebijakan-kebijakan yang tidak populis, tapi lebih tepat sasarannya kepada pelaku usaha, kemudian UMK, kemudian juga Baik. Kita lanjutkan ke penelpon dulu ya. Ada Pak Faisal di Depok. Nanti mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanggapi oleh Pak Justinus. Tapi saya ke Pak Faisal dulu di Depok. Halo Pak Faisal. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Berry. Waalaikumsalam. Silakan Pak Faisal. Mohon dijelaskan gini Pak. Seperti kita tahu bahwa beberapa kali Pak Presiden dan Menteri Keuangan mengatakan bahwa ada berapa puluh negara itu menuju resesi. Dunia itu. Nah, di kita alhamdulillahnya bahannya bagus, tapi yang jadi permasalahan saya cuma memberikan gini, bagaimana persiapan di tahun 2023 tadi. Apakah 9 bahan pokok itu memang sudah istilahnya kalau sekarang kecukupannya 100, apakah sudah siapkan sampai 200 atau 500? Karena kalau sudah resesi dunia tentunya nggak bisa ngambil dari negara lain gitu. Dan yang kedua, apakah betul sih Pak bahwa kita itu surplus dari beras yang katanya sampai diimpor itu subsidi ke luar negeri? Apakah itu betul? Apakah nggak sebaiknya untuk dipersiapkan, karena ini kan nggak ujuk-ujuk Pak, pasti prosesnya seperti 98 pun bangkitnya menjadi lama gitu. Jadi apakah persiapan 9 bahan pokok untuk 2023 itu sudah siap dari sekarang? Jangan sampai nanti kita kolab karena kekurangan persiapan Pak. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Faisal di Depok. Soal kebijakan ini mungkin waktunya Pak Justinus nih bisa menjelaskan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya mungkin secara umum saja karena Kementerian Keuangan pada prinsipnya menyediakan anggaran, mengalokasikan dukungan untuk berbagai program antisipasi soal pangan ini. Secara umum tadi juga disampaikan Mas Rinaldi, Badan Pangan Nasional sekarang menjadi otoritas yang merumuskan kebijakan sekaligus melakukan pengawasan terhadap berbagai hal yang terkait dengan pangan, baik di sisi perencanaan, lalu juga stok, pasokan, sekaligus distribusinya. Nah, ini yang kita lihat belakangan juga cukup kuat ya, konsolidasi yang dilakukan antara Badan Pangan Nasional, lalu Bulog, termasuk juga ada tim pengendali inflasi daerah, dan juga beberapa instansi atau unit yang juga terlibat dalam hal ini, misalnya ID Food, lalu BUMN lain termasuk BUMD yang juga bahu-membahu berkoordinasi terkait dengan hal ini. Di samping itu juga Kementerian Pertanian terlibat dalam merumuskan kebijakan termasuk dukungan-dukungan untuk mengantisipasi musim hujan, terutama juga ketersediaan bahan pangan di masa-masa mendatang.
Ini termasuk nanti ke pasokan pupuk, benih dan sebagainya. Ini kan kebijakan yang cukup kompleks, tapi coba terus kita koordinasikan karena ada faktor-faktor yang memang di luar kendali kita. Tapi ini juga ada lesson learn yang terus kita pelajari, misalnya pengaruh dari perang Rusia-Ukraina yang mempengaruhi pasokan bahan pangan ke Indonesia. Ini juga disilangkan opportunity untuk mencari sumber lain atau kita bisa menciptakan substitusinya. Ini yang coba dari para ahli, para praktisi, masyarakat, agar kebijakan yang kita rumuskan dan kita keluarkan itu betul-betul relevan dan juga kontekstual sesuai dengan tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Begitu kira-kira Mas Beri. Baik, saya bacakan via WA ya, ada Pak Irawan. Jika inflasi terkendali saja sekitar 1% Pak dari target, itu dengan biaya pemerintah berapa T sih sebetulnya? Sebenarnya jika inflasi naik 1% itu berapa biaya sosial yang kira-kira harus dikeluarkan oleh masyarakat? Jangan sampai pemerintah jor-joran ini Pak mengendalikan inflasi at cost ya, padahal biayanya costly dibanding potensi resikonya. Kemudian juga dari Pak Pupung Saiful Barokah, selamat pagi juga Pak. Memang stok ada, tapi saat ini daya belinya nggak ada Pak. Bagaimana roda ekonomi berputar, terutama di kalangan bawah? Harus bisa dicermati dan juga harus mensiasatinya. Silakan mungkin Pak Tauhid, ada hal yang ingin disampaikan lagi Pak, kira-kira ke depannya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Pak agar perekonomian kita ini bisa betul-betul tetap kondusif, apalagi tadi sempat disampaikan juga oleh Pak penelpon dari Pak Faisal di Depok yang mengungkapkan 2023 ini katanya gelap nih, meskipun Indonesia katanya termasuk salah satu negara yang tahan banting. Masukan apa kira-kira yang bisa disampaikan oleh Pak Tauhid kepada pemerintah, mumpung ada Pak Justinus saat ini? Ya, makasih Mas Beri ya. Saya kira memang kita berada dalam situasi yang cukup rumit hari ini plus tahun depan. Karena sumber masalahnya adalah ada potensi penurunan pertumbuhan ekonomi karena faktor eksternal lebih dominan, terutama dari negara-negara mitra dagang kita, termasuk kalau kita sebut efek getok tular ya dari dari negara lain melalui jalur perdagangan, jalur keuangan, jalur suku bunga, termasuk investasi dan wisatawan. Jadi getok tular dari negara lain berpengaruh ke kita. Nah, namun memang kita masih ada tadi modal domestik ya, ekonomi kita karena negara besar, konsumsinya tinggi, jadi masih relatif pertumbuhan masih padat. Nah, meski demikian pasti akan terpengaruh lah dari negara luar gitu, sehingga penurunan ekonomi bisa terjadi, bisa di bawah 5% gitu. Nah, saat yang sama adalah potensi kenaikan inflasi masih relatif tinggi, baik karena harga BBM dan saya kira juga pengaruh dari kita sebut sebagai imported inflation dari barang-barang yang kita impor secara langsung, baik untuk pangan, bahan baku industri maupun barang konsumsi yang kita bisa pesan secara online begitu. Jadi mulai naik karena inflasi di negara luar masih tinggi, bisa 7 atau 8%, jauh lebih tinggi dibandingkan kita begitu ya. Nah, saya kira memang rumusnya adalah mengandalkan APBN untuk menyerap kenaikan harga BBM, untuk operasi pasar, termasuk juga mengendalikan, membantu ya masyarakat bawah yang terdampak inflasi begitu. Nah, problemnya adalah bantuan yang diberikan pemerintah saya melihat masih kurang. Jadi hasil evaluasi saya menggunakan data Susenas yang disampaikan BPS dari konsumsi masyarakat paling miskin, yaitu desil 1-2, terpaksa harus mengurangi konsumsi bahan makanan mereka 1-2% begitu. Karena mereka tidak punya pilihan lain, meskipun ada bantuan, tetapi ternyata mereka harus mengurangi karena bukan karena sejahtera, tapi justru tidak punya uang lagi begitu ya, sehingga mereka mengurangi. Yang kedua justru sebaliknya, kelompok desil 3-4-5 ke atas, 3-4-5 yang datanya ada justru menambah bahan makanan begitu. Artinya bahwa pada level ini juga mulai kelas menengah terkena dampak dari kenaikan harga ini begitu, termasuk untuk komoditas pangan kita. Saya kira memang lagi-lagi kalau kita lihat ongkos mengendalikan inflasi, kalau kita lihat
jauh lebih berat ya daripada meningkatkan pertumbuhan ekonomi begitu ya. Karena tadi misalnya saja untuk mengurangi inflasi dari BBM yang diperkirakan ya dampaknya sekitar 1% saja butuh dana ya hampir mungkin di atas 600-800 triliun. Itu pun belum berhasil begitu ya total seluruhnya begitu. Apalagi kalau kita lihat dampak ke masyarakat sesungguhnya jauh lebih besar begitu. Ya jadi kuncinya tahun depan adalah sisi moneter ya mengatur bagaimana BI cepat merespon karena kenaikan inflasi inti yang sudah mulai tinggi dan tidak nunggu the Fed dulu begitu menaikkan suku bunga karena tadi jatuh sisi inflasi meningkat, nilai tukar juga terdepresiasi cukup dalam, membuat banyak pihak punya utang yang lebih besar lah. Ya sisi fiskal saya kira tadi Pak Justinus sudah menyampaikan secara jelas apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah, tinggal efektivitasnya nih, termasuk mendorong daerah yang kami lihat memang seperti belum punya panduan begitu ya, bagaimana mengatasi inflasi daerah begitu. Saya kira mungkin itu dari saya, Mas. Oke. Pak Renaldi, ada harapan apa atau kebijakan lain yang kira-kira perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini, Pak Renaldi? Silakan, Pak. Ya, kalau dari kami sebenarnya ialah ke depan karena melihat Pak Presiden Jokowi menyampaikan ada kegelapan di masa mendatang, maka pembantunya tentu kementerian-kementerian dan menteri lembaga harus menjaga statementnya di publik karena ini mengganggu psikologis pasar. Terutama kami pedagang yang tidak memiliki kepastian, jadi harus dijaga. Seperti Kementerian Pertanian mengatakan bahwa harus tanam aja sendiri gitu di rumah gitu kan. Kemudian statement Kementerian Perdagangan juga demikian. Kami kira statement itu perlu dijaga ke depan. Agar apa? Agar pemerintah juga lebih fokus pada pekerjaannya yang lebih substansial dan kontekstual agar bisa dioptimalkan ke depan. Itu aja yang dari kami ingin sampaikan, Mas Ferry. Pak Justinus, sebagai penutup Pak, ini di ujung perbincangan kita di pagi hari ini, meskipun masih banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya via WA, tapi memang tidak bisa semuanya saya bacakan. Silakan Pak Justinus, ada kebijakan apa ke depannya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi tantangan ke depannya ya 2023 ini sebentar lagi. Apakah akan ada bantuan sosial lagi Pak yang dikeluarkan oleh pemerintah nantinya di tahun depan? Karena ada juga pertanyaan-pertanyaan seperti ini Pak Justinus dari pendengar. Dan juga bagaimana mendorong daerah tadi ya agar bisa mengatasi inflasi di daerah. Karena mau tidak mau ya inflasi yang bersumber atau kalau secara kumulatif di Indonesia ya sumbernya juga dari masing-masing daerah ini. Silakan Pak Justinus. Baik, terima kasih Mas Berry. Tadi terima kasih masukan analisis dari Pak Tauhid, dari Mas Renaldi juga sangat bagus. Kami catat itu menjadi poin-poin penting yang kami rasa juga menjadi concern pemerintah. Dan juga tadi pertanyaan dan masukan dari para pendengar juga sangat bagus. Intinya pemerintah terus berkomitmen ingin menjaga agar masyarakat menjadi prioritas kebijakan, daya belinya terjaga, kebutuhan bahan pokok juga terpenuhi, dan kita harus memelihara optimisme ini. Tahun depan meski tantangannya tidak mudah, tapi kita optimis kita bisa melalui dengan baik, dan kita waspadai berbagai faktor yang mungkin akan mempengaruhi kondisi ekonomi kita. Pemerintah dengan APBN tentu ingin menggunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan masyarakat, tetapi kita juga tahu ada keterbatasan karena ada kontribusi sektor swasta dan masyarakat itu sendiri. Maka kita ingin mengajak kita semua bergotong royong. Yang mampu, mari membayar pajak agar uang itu bisa digunakan untuk membantu yang tidak mampu. Lalu kita juga terus melakukan burden sharing dengan Bank Indonesia, dengan yang lain, agar kita bisa menanggung beban akibat tekanan ekonomi ini secara bersama-sama. Ke depan, perlindungan sosial akan terus dilanjutkan dan kita terus mewaspadai situasi day to day agar respon kebijakan kita lebih tepat. Kita juga mendengar hari-hari ini banyak PHK di sektor tekstil, produk tekstil, juga keprihatinan yang sangat mendalam. Pemerintah tentu juga menyiapkan berbagai skema termasuk insentif dan juga dukungan agar mereka nanti bisa terjaga antara lain dengan program prakerja.
Dan untuk industri kita juga terus memformulasikan, berkomunikasi terus kita dengan Apindo Kadin, kira-kira skema insentif apa yang dapat secara efektif dimanfaatkan oleh mereka. Nah, harapannya ini semua bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana, berkat dukungan dari seluruh masyarakat, termasuk para praktisi, pengamat, dan juga pelaku usaha. Ya. Demikian kira-kira, Mas Ferry. Terima kasih. Baik. Mudah-mudahan ya harapan kita bergandeng tangan kita semuanya dengan perannya masing-masing bisa menjaga perekonomian Indonesia ke depannya ya di tahun 2023 dan seterusnya. Pak Yusinus, Pak Tauhid dan juga Pak Ray, terima kasih ya sudah berdiskusi bersama kita di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga netizen. Saya mohon maaf tidak semuanya bisa saya bacakan WA-WA yang masuk, tapi beberapa di antaranya sudah dijawab oleh 3 narasumber kami. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu untuk bapak-bapak semuanya. Selamat pagi. Terima kasih. Mas Renaldi, terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Salam sehat. Salam sehat. Demikian tadi pendengar Talk Highlight di pagi hari ini. Saya sudah bersama dengan juru bicara Kementerian Keuangan Yusinus Prastowo dan juga Sekjen IKAPI, Ikatan atau Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia ya. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia dan juga Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang juga sudah menyampaikan komentar. Mohon maaf tidak semuanya dapat saya baca satu persatu. Talk Highlight.